menciptakan daya serap seperti itu. Dan itu saya rasakan ketika saat menulisnya. Nanti bisa dicoba kalau nggak percaya. Percaya. Mudah-mudahan stoknya masih banyak di sana. Makanya tercipta kesan seperti itu, seperti novel agak remaja ya. Tapi setelah selesai dibaca, dipikir-pikir ulang, diresap-resap lagi, ternyata novel itu ada nilai sastranya, kuat nilai sastranya. Itu perasaan saya. Makanya saya berkali-kali bilang saya. Nanti bukan anggapan orang ini. Jadi ada semacam itu. Mungkin salah satu penyebab cover itu diganti kayak gitu juga. Kan pertamanya cover itu agak meremaja ya. Nah, mungkin penerbit Bentangnya mikir-mikir ulang ini bukan novel remaja. Jadi diganti novel cover yang kita lihat sekarang ini. Sama seperti juga yang di Maluku. Jadi kalau teman-teman tidak keberatan, saya ingin membacakan satu surat itu. Jadi waktu setelah, tapi ini yang untuk dari Maluku Tenggara, bukan yang Poso, tapi hampir sama kejadiannya. Jadi waktu yang di Maluku itu para aktivis kemanusiaan itu setelah pasca kerusuhan itu mengumpulkan masyarakat Maluku Tenggara. Kemudian mereka diminta menulis surat. Kira-kira apa yang menyebabkan konflik ini terjadi? Dan kalau teman-teman tidak keberatan, saya ingin membacakan satu surat ya. Boleh ya? Boleh. Jadi saya mulai saja ya. Tentang masalah kerusuhan di Kei, ini yang Maluku ya. Tentang masalah kerusuhan di Kei umumnya dan Tual khususnya, katorang semua dapat tahu dari cerita atau kabar yang dibawa oleh keluarga yang ada di Tual, bahwa pada tanggal 13 Maret 99 pagi telah terjadi keributan di sana. Ini katorang ketahui sudah pagi hari, dan seterusnya katorang dengar lagi bahwa siangnya juga keributan telah terjadi lagi di sana. Katorang semua panik dan takut. Mana katorang mau pikir sebab-sebab kerusuhan ini? Katorang cuma pikir keselamatan anak-anak dan diri sendiri. Sebelum terjadi kerusuhan, katorang tenang-tenang. Katorang malah lebih banyak mengikuti isu-isu yang berkembang menyangkut kerusuhan di Ambon. Untuk Tual sendiri, katorang tidak perlu ragu lagi karena sudah ada tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan tokoh adat guna mencegah kerusuhan di Kei. Saya di sini dengan teman-teman dari Depok, Gunadarma Depok sini. Jadi tadi kita keliling-keliling, kebetulan mungkin tadi kita punya Mace di sini yang sedikit membawa tentang isu Papua dan juga pendidikan dan sastra. Jadi saya tertarik gitu. Terakhir tadi saya mendengar Mace kita di sini. Ya jadi mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu saya dan teman-teman kita dari Sinergitas Gerakan Muda Maluku atau diakronimkan menjadi Sagu Maluku. Jadi seperti buku untuk Papuanya Bang Dayu dan kawan-kawan, kita di sini juga misinya adalah bagaimana kita memajukan pendidikan yang ada di Indonesia Timur. Kenapa saya bingung? Karena satu, pertama saya mikir yang kehilangan identitas itu siapa? Disebutkan ekspor identity. Berarti ada identitas yang hilang dalam hal ini. Pencarian identitas, berarti ada identitas yang hilang. Identitas siapa yang hilang? Apakah dalam konteksnya identitas yang itu adalah identitas si penulis buku, anak-anak, identitas yang hilang? Saya nggak tahu dengan penulis-penulis lain itu lebih gampang untuk jadi langsung menulis buku anak. Tapi kalau menurut saya menulis anak, menulis sastra anak, saya itu mengalami sangat berat bagi saya, susah sekali untuk menulis cerita anak dengan bagus. Oke, baca dalam pengertian bagaimana saya membuat cerita yang menarik, mengarahkan membaca poin-poin yang kelihatan di sana tapi sebenarnya di sini. Bagaimana saya membuat cerita yang membuat
Yuryanto Setiawan, itu buku detektif Lab 2 dan 1, aku sempat masih sampai sekarang masih ada bukunya, beberapa seri. Itu adalah buku asli penulis Indonesia yang aku punya, di samping itu adalah buku terjemahan gitu. Di kampangnya udahlah kartun-kartun Jepang itu cerita anak-anak dari Jepang, paling tidak mereka lebih memuja matahari sebagai Tuhannya. Nah, nilai itu pasti tidak selalu berarti buruk, tapi pasti bertentangan dengan tata nilai orang Indonesia. Itu aja. Yang kedua, kalau di dalam visualnya, gambar-gambarnya juga sama. Kalau kalian mulai suka dengan gaya manganya Jepang, anak-anak ini pasti terpengaruh. Gedenya atau rada gedenya mulai gede, dia sukanya adalah tampangnya Agnes Monica. Anaknya Mandarin, apa itu bagus juga. Cuman pasti lebih pada bayangkan bandingkan dengan zamannya ini. Idolanya pasti beda lah. Akan lebih bagus kalau nilai-nilai yang ada di dalam negeri sendiri ini, tata nilainya, cara bertuhannya, cara bermasyarakatnya, yang juga menjadi inspirasi generasi anak-anak ini. Bahwa itu akan berubah, iya, tapi paling tidak titik tuanya benar. Tidak pernah kita diajarkan seperti juga yang ada di sinetron itu. Di Amerika aja nggak boleh seorang ibu, bapak berantem depan anaknya, nggak bisa. Guru dimaki muridnya, ya gimana nggak boleh. Tapi di sini kan bisa. Nggak bayangkan sinetron sekarang kayak cepat nonton. Anak berseragam SMP jalan berdua, dialognya adalah yuk kita check in. Nah, ya mungkin 1-2 kejadian, tapi nggak mungkin kalau dia punya akal sendiri. Di sini pasti enggak. Kalau dia punya akal sendiri, tetapi nanti sombong lagi. Jadinya bagus kayak keluarga Cemara. Udah ceritanya bagus, menang dulu di Panasonic, dikasih pelajaran di mana-mana. Sinetronnya juga bagus ya. Salahnya cuma salah bisa keluar satu yang hidup mati lagi ya udah ya. Kalah. Ini sebetulnya akarnya itu. Dan pertemuan semacam ini, namanya. Inilah yang penting karena masing-masing itu kan jadi pelaku utama dalam buku anak-anak. Ketika pulang kalian akan memilihkan buku untuk anaknya atau anak sahabatnya atau apa yang kira-kira begini ini aja yang saya pikir. Dan proses kreatif ini kemudian ada di kalian semuanya ini. Dan itulah sebabnya harus selalu ada pertemuan-pertemuan ini, apalagi khusus untuk anak-anak ini ada yang membahas tentang anak-anak itu nggak pernah ada. Mungkin ke Mbak Clara dengan pertanyaan. Sejujurnya ya saya setuju dengan pendapat Mas Wendo, tapi juga saya ingin menambahkan sedikit. Saya dalam hal ini kedua anak saya bukan warga negara Indonesia karena saya menikah dengan warga negara asing. Jadi anak-anak saya menjadi warga negara asing juga karena peraturan dari negara ini yang mengatakan bahwa anak-anak yang lahir dengan darah ayah harus mengikuti warga negara ayahnya. Tapi saya ingin anak-anak saya mendapat nilai-nilai tentang kehidupan yang seperti menghujam ke bawah dengan lokalitas, dengan negara yang mereka punyai, dengan kebangsaan yang mereka punyai, setengah bangsa Indonesia juga karena ibunya adalah orang Indonesia, tapi menjulang ke atas dengan berpikir global dan luas. Jadi kalau menurut saya, selain anak-anak Indonesia selayaknya membaca sastra anak atau buku cerita anak-anak, mereka juga harus tahu cerita anak yang luar negeri itu seperti apa. Tapi dengan catatan, mereka juga harus banyak-banyak membaca karya lokal, karya Indonesia. Nah, problem kita yang utama adalah kekurangan cerita anak-anak. Karena kita kekurangan cerita anak-anak, cerita yang dari luar dengan mudah membawa masuk ke sini. Cerita mungkin bahkan sebenarnya saya punya cerita sedih banyak sekali yang diceritakan oleh penerbit saya, di mana buku-buku terjemahan yang mendapat penghargaan, buku-buku anak yang benar-benar
bagus tidak laku di sini. Hanya laku 1000 eksemplar dari 3.000 atau 4.000 atau 5.000 yang diterbitkan. Baca aja loh, nanti atur. Rahasia kegilaan.